warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakal ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita menjadikan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang penuh berkah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap senantiasa istiqamah, taat, beramal ibadah, serta mengikhlaskan diri dalam amal soleh kita kepada Allah. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bab kedua mengenai masalah Islam. Apa itu Islam? Para ulama mendefinisikan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan pada segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Niki menurut definisi para ulama. Jadi Islam itu artinya secara harfiah begitu, berserah diri, salimah, berserah diri. Berserah diri kepada Allah dalam hal yang pertama, masalah ketauhidan, keesaan Allah. Selepas itu kita tunduk dan patuh atas segala perintah-perintah Allah. Tentu dalam hal syariat. Syariat ada yang diperintahkan kepada kita, ada juga yang dilarang. Yang diperintahkan kepada kita wajib, berarti kita lakukan perintah itu sebagai kewajiban kita. Sementara sebaliknya apa yang dilarang dan itu merupakan larangan wajib, berarti kita wajib menjauhi sejauh-jauhnya. Inilah Islam. Lantas kemudian kaitannya dengan menyelamatkan diri dari perbuatan syirik. Orang-orang yang berbuat syirik, artinya orang-orang musyrik. Mereka menyembah kepada Allah, yakin adanya Allah, percaya adanya Allah, tetapi juga percaya dengan sembahan-sembahan yang lain. Makanya disebut mensekutukan Allah. Sudah sering kita bahas bahwa orang kafir Quraisy itu mereka tidak, bukan berarti mereka tidak percaya akan adanya Allah. Mereka tetap yakin. Ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Allah. Niku jelas.
Lantas kenapa kalian mensekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain? Yang itu memang mereka sekutukan dengan berhala. Nah, ini permasalahannya jadi musyrik. Mereka meyakini bahwa patung-patung yang mereka sembah itu dapat menjadikan wasilah bagi diri mereka kepada Allah. Jadi titik poin ini, patung ini disembah oleh orang kafir Quraisy sebagai wasilah menyampaikan hajat keperluan mereka kepada Allah. Dan ini merupakan perkara yang dilarang dalam syariat. Nasnya jelas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk memerangi ajaran-ajaran yang kaitannya dengan kemusyrikan ini. Dan tentu bukan hanya sekedar penyembah patung, tetapi semua bentuk penyembahan kepada selain Allah itu diperangi. Dan agama Islam dalam pengertian di atas itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama Islam, iman, yang kedua kemudian ihsan. Ini dirumuskan para ulama secara global mawon, gampang ingatannya dan gampang apalani istilah ingatan. Jadi agama Islam itu terdiri dari 3 pokok perkara ini: Islam, iman, dan ihsan. Di mana masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya secara tersendiri. Islam itu ada rukunnya, iman itu ada rukunnya, ihsan juga ada perkara-perkara yang kaitannya dengan rukun. Nanti akan kita jelaskan. Yang pasti insya Allah kita sudah secara umum pahamlah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tetapi tetap kita harus senantiasa saling mengingatkan, karena ini merupakan poin-poin terpenting dalam akidah Islam. Siapa yang menyimpang dari rel yang kaitannya dengan 3 pokok dasar ini, berarti dia menyimpang dari Islam. Siapa yang dia menambah-nambahi atau mengurangi dari rukun iman, rukun Islam, dia menyimpang dari Islam. Makanya kita harus komitmen dengan rukun-rukun yang sudah jelas secara nasnya ini. Yang pertama, rukun Islam. Ini tingkatan pertama. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, pengakuan dengan hati dan lisan bahwa la ilaha illallah, boten enten Tuhan selain Allah. Ditambah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitul Haram. Kalau dalam hadis sahih, akhirnya anil Islam. Ketika malaikat Jibril niku bertanya kepada Kanjeng Nabi, yang pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Ya Muhammad, akhirni anil Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tuz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini 5 rukun yang kaitannya dengan rukun-rukun Islam ini. Para ulama memberikan
dalil-dalil. Di sini ada beberapa dalil, cuman dalilnya ringkas-ringkas saja. Dalil yang kaitannya dengan syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tiada sesembahan yang hak selain Dia, maksudnya Allah. Dengan senantiasa menegakkan keadilan, juga menyatakan yang demikian itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tiada sesembahan yang hak selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian para ulama menjelaskan bahwa la ilaha illallah artinya tiada sesembahan yang hak selain Allah. Syahadat niki mengandung dua unsur. Yang pertama menolak, yang kedua mengukuhkan atau menetapkan. La ilaha itu artinya menolak segala sesembahan selain Allah. Karena di sini ada la, tidak. Ilaha, Tuhan. Illallah, selain Allah. Illallah, kejaba atau kecuali Allah, itu artinya menetapkan atau mengokohkan, menguatkan bahwa tiada sesembahan yang patut untuk disembah kecuali Allah. Secara umum kita mesti paham sedaya nggih. Makanya arti ketauhidan itu, kalau kita masih meyakini ada Tuhan selain Allah, berarti kita masih belum bertauhid. Belum bertauhid. Kita hanya meraba saja hati kita bagaimana saat ini. Yakinkah kita kepada Allah 100% secara hak, atau kita masih ada keraguan-raguan? Niki jenengan harus pertimbangkan. Jangan-jangan ada keraguan. Nah, niki bermasalah itu berarti. Lekas diobati dengan ilmu, lekas diobati dengan taubat. Siapa yang meragukan bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti dia masuk orang-orang yang ragu. Dan ini dalam tatanan ketauhidan berbahaya. Makanya tiang yang bertauhid niku pun sehat. Badannya, pikirannya, nopo-nopo niku sehat. Karena ini porosnya, nyaman hidupnya. Selepas niku berarti menetapkan ibadah. Ada peribadatan, ubudiyah di situ. Dimana kalau sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, maka langkah selanjutnya adalah kita mengabdi kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, dan kita pun masuk diciptakan Allah, dan tugas kita di dunia ini sebenarnya adalah khalifatu fil ardh. Sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur bumi ini agar bagus, agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam rangka apa? Semua itu dalam rangka ubudiyah para rasul sedaya ini. Dalam rangka untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini esensinya hidup kita itu seperti itu. Tetapi kita kadang disibukkan atau dikecoh dengan kehidupan dunia. Nah, ini permasalahan lagi. Makanya dalam hal kita bekerja itu kan ada perkara yang kaitannya untuk maisha kita dan keluarga. Tetapi ternyata kalau jenengan teliti, kita itu bekerja bukan hanya sekedar mencukupi kita dan keluarga kita saja. Tapi ada hal lain yang mana ini merupakan perkara yang sangat berbahaya.
Apa perkara itu? Berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam dunia. Ini yang membuat kita kebanyakan itu terkecoh dari ubudiyah niki. Makanya kan Al-Quran sering memperingatkan kita. Banyak ayatnya yang memperingatkan kita. Alhaakumut takatsur. Bagaimana manusia itu dilenakan dengan berlomba-lomba dengan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka hampir mendekati kuburannya. Padahal Allah sudah meringatkan, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan seterusnya itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu daya. Dan inilah para ulama sedaya sebagai ingatan kita, jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Sehingga kita menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba dunia. Sementara kita dengan kalimat la ilaha illallah ini seharusnya memahami bahwa tujuan hidup kita, mati hidup kita itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Makanya kita perbanyak mengucapkan kalimat tauhid dan memahami dengan pemahaman yang benar secara hak niki. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lantas niki kaitannya dengan napa tidak boleh menjadikan sekutu di dalam ibadah kepadanya. Ini pun kita itu faham bahwa kita hanya berubudiyah kepada Allah dengan hidup kita ini, maka kita tidak boleh mensekutukan selain Allah. Masuk berarti ada dua poin. Yang pertama, mensekutukan Allah dengan berhala-berhala atau Tuhan selain Allah. Yang kedua, itu tadi kita menjadi hamba dunia. Padahal Rasulullah mengingatkan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khomisah, ta'isa abdul khomilah. Celaka banyak wong hamba-hambai dinar, hamba-hambai dirham, hamba-hambai seneng nduk ranjang sing api-api. Dan perkara-perkara lain yang kaitannya dengan perbudakan dunia. Inilah yang kebanyakan menyimpangkan kita dari tugas kita sebagai hamba, yaitu esensinya beribadah atau mengabdi kepada Allah. Para ulama di sini menjelaskan tafsir makna syahadat itu diperjelas oleh firman Allah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi allati apa niki bari'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Maksudnya niki Ibrahim niki kan sebagai bapak tauhid, dijadikan sebagai nenek moyangnya bapak tauhid niku nggih Ibrahim, karena beliau memerangi orang-orang yang musyrik, bahkan ayahnya sendiri niku ditentang dan kaumnya membakar Nabi Ibrahim lantaran mengapak berhala-berhala mereka. Apa yang dikatakan Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya? Inni bari'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku menyatakan lepas dari segala yang kamu sembah. Illal ladzina fatarani fa innahu sayahdi. Kecuali Tuhan yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberiku petunjuk. Ini di antara makna dari syahadat itu, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita sebagaimana perkataan bapak moyang kita Ibrahim ini harus melepaskan diri dari apa yang disembah oleh mereka yang mensekutukan Allah.
Kita harus berlepas diri. Kita harus menyerahkan urusan itu kepada mereka. Jangan ikut-ikut. Jangan seakan-akan kita itu mendukung. Oleh istilahnya ngoten nggih, kita boleh toleransi nggih. Lakum dinukum waliyatin. Tetapi hati kita harus mengingkari seingkar-ingkarnya bahwa penyembahan kepada selain Allah itu satu kemusyrikan. Bukan berarti kita harus membunuh mereka lantaran mereka non-muslim. Tidak, itu tetap diharamkan dalam Islam. Tetapi secara hati kita harus mengingkari. Boleh kita berteman dengan orang non-muslim, berbuat baik kepada mereka, bahkan itu diwajibkan. Tetapi pengingkaran kita kepada apa yang mereka sembah niku perkara yang wajib. Paham gini nggih? Bedakan antara perkara yang diwajibkan, yaitu kita mengingkari mereka, tetapi perkara yang diwajibkan yang lain kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya kalau ada musibah ya kita tolong. Kalau mereka teman kita kebetulan, ya kita pun berbuat baik dengan orang itu meskipun non muslim. Kecuali kalau mereka berbuat zalim, kecuali kalau mereka memang menyerang kita, itu beda. Jadi niki harus dipahami sehingga kita itu kadang gini memang dilecehkan atau dibully karena Islam itu intoleran. Islam itu intoleran. Dianggap Islam itu kacau balau. Masalah apa itu? Peradaban ya, barbar lah istilahnya ngono. Gak Islam pateni, gak Islam diperangi. Kan barbar itu ngoten iki. Padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu. Apalagi nggih enten wacana-wacana entah jelas nek koyo kula ngeten iki nggih itu fitnah gitu. Ada perkara WTC dulu 11 September itu orang Islam Masya Allah terkenal barbarnya teroris itu orang Islam, nggak peduli siapapun wong Islam ya teroris kan begitu. Tapi ini kan kronologisnya juga tidak jelas kan peristiwa-peristiwa yang membuat umat Islam terpojok. Padahal sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Sekali lagi para rawuh sedaya Islam itu rahmatan lil alamin. Orang non muslim kalau tidak memerangi kita, mereka tidak akan kita perangi. Jelas nih. Meskipun dakwah itu wajib. Dakwah tidak harus memerangi dengan pedang. Dakwah tidak harus dengan kekerasan. Bisa jadi lewat tingkah laku kita yang baik kepada mereka, justru mereka akan terpengaruh dengan kita. Dan itulah dakwah. Sekali lagi, tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada unsur teroris dalam Islam itu. Kemudian di sini dilanjutkan lagi dalil yang kaitannya dengan syahadat, persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nek wau persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau ambil dalil satu mawon, di sini banyak dalil, intinya sama. Syahadat bahwa Muhammad itu Rasulullah enten teng surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Terasa berat olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Amat belas kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kaitannya dengan syahadat ini, persaksian. Rasul itu memang diutus dari kalangan kamu sendiri, maksudnya niki dari kalangan manusia sendiri. Bahkan kadang-kadang ya dari kerabatmu dewe. Kenapa kok tidak diutus dari kalangan malaikat? Ini kan pertanyaan orang kafir nggih. Nabi Nuh niku nggih dicelatu. Karena beliau diangkat menjadi nabi. Nuh niki orang yang biasa.
Pengikutnya nggih kere-kere, kismin-kismin selain ngoten. Orang yang beriman kepada Nuh 1000 tahun itu nggak hanya 80 orang itu mawon. Hanya dimasukkan hewan-hewan gitu aja biar kapalnya penuh gitu. Jadi Nuh niku nggak ditanya, Nuh kalau kamu memang seorang nabi, kenapa enggak kamu perintahkan saja? Kenapa Allah itu enggak mengutus malaikat saja agar mereka berbicara kepada kami? Lah iya, kalau diutus utusan itu dari kalangan malaikat, ya beda alam juga. Meskipun Allah mampu untuk mengutus utusan itu dari kalangan malaikat, kan nggak paham karakter manusia, watak-watuke menungso kan malaikat nggak paham. Wong mereka itu tugasnya hanya beribadah, mboten ngerti maksiat nggih, mboten ngerti ibadah mawon, ndak ada kerentek kepengin maksiat. Dan juga tipikal keseharian nggih beda, makanya diutuslah dari kalangan kita sendiri, sing berjalan ke pasar, yang juga bisa bercengkerama dengan manusia-manusia, bahasa mereka sendiri juga paham, karakternya juga paham, agar bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasul yang berupa manusia itu. Tapi nggih tetep ngoten wong tiyang kafir ya kakean alasan ya, kakean alasan. Malaikat lah, mari ngono Nabi Nuh gak jawab, wis nek gak jawab iku wae kek madhep wae. Sama. Nek memang kamu bener nang cepet kiamat iku tekokno menesuk. Jadi ditantang-tantang karo perkara sing wis pasti tapi ketetapannya ndak ada yang tahu. Ya tetap saja Nabi Nuh meskipun seorang nabi nggih ndak tahu. Nggih sama. 1000 tahun nggih, 150 tahun nggih. Niku boten waktu yang sedikit. Kita gitu dakwah seperti itu sabar enggak? Kira-kira bendino dibuli ngoten nggih. 100 tahun ngoten itu. Tapi itulah kesabaranmu. Sampai akhirnya nopo? Sampai akhirnya Allah menyuruh menanam pohon jati. Menanam pohon jati ini untuk apa? Pohon jati itu bisa besar dan tua itu 100-an tahun. Tambah dikece karo kaumnya. No, kamu itu seperti wong gendeng ya. Nanam jati. Jati itu tukule kayak 100 tahun. Itu kan gaya apa? Jadi membuat kapal itu nggih mboten sak decakannya nggih, tapi proses. Dikongkon nanam jati 100 tahun, mari ngono gek dikongkon gergaji. Iku memakan waktu nggih hampir 200 tahun niku. Hampir mari ono masalah. Dikreketi tikus lagi pula macam-macam. Akhirnya deadline-nya nggih ono kapal. Berdiri gede tapi di atas gurun pasir. Kan ini orang gila, ngoten. Jadi tambah nemen, Pak. Tambah nemen. Masya Allah. Itulah dakwah. Tantangannya itu luar biasa. Kalau kita hanya sekedar dibully mawon nggih kadang-kadang dibully nggih lara ati dhewe. Tapi wis ngeten iki. Ngoten iki. Akhirnya deadline-nya sudah waktunya dihancurkan. Nah, banjir lah. Rasulullah nggih diutus ngeten sami mendapatkan bulian yang luar biasa seperti juga Nuh. Hanya saja nggih Nabi Nuh kaume mboten enten wonten mawon. Kaume mboten enten. Tetapi kan dari Nabi Nuh ini kita ada. Nabi Nuh punya anak 11 para sedaya yang itu merupakan cikal bakal manusia di muka bumi ini. Sampai saat ini kabeh niki bangsa-bangsa manusia, bangsa Romawi, Persia, Eropa, sampai Asia itu keturunannya Nabi Nuh. Masuk kita. Karena ya mungkin 80 orang itu sama hewan-hewannya yang dimasukkan semua ke dalam kapal itu masuk dari asal muasal Nabi Nuh ini. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Atau syahadat yang kaitannya dengan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, membenarkan apa yang diberitakannya, menjauhi apa yang dilarang, serta dicegahnya dan beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Ini poin pokok yang harus kita pahami secara umum. Jadi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah harus kita turuti. Apa yang dilarang juga harus kita turuti. Hadis-hadis yang sampai kepada kita sahih dan disepakati oleh para ulama, kewajibannya harus kita taati. Kalau disunnahkan, yaitu hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan bagus, tidak kita lakukan tidak berdosa. Mubah, ya dimubahkan, memang hukumnya mubah. Jadi ini poin-poin sebenarnya gampang Islam itu. Karena orang yang di luar Islam itu kadang-kadang melihat perbedaan kaum muslimin itu neko-neko, banyak. Memandang Islam itu kok beda-beda. Bahkan orang awam sing Islam KTP iku ora gelem salat, soalnya sing siji gawe kunut karo siji mboten. Mboten pun salat. Lah iya, mau Islam iku lho. Wong padha Islam kok beda-beda. Ora paham ilmu, Pak. Mboten paham masalah yang kaitannya dengan ikhtilaf. Yang para ulama memang berikhtilaf dalam masalah-masalah yang seperti ini. Dan ini tidak ada kaitannya dengan akidah loh, ya. Sekali lagi saya tidak membahas fikih di sini, tapi kalau jelaskan sedikit bahwa kaitannya dengan hadis sahih, di mana kalau para alim, para ulama itu sudah menetapkan, oh ini hadis hukumnya wajib. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan ini tidak wajib, tetapi sunnah. Nah, itu berbeda, tidak apa-apa. Kita pilih salah satunya. Dan kita tidak, sekali lagi, berseberangan dengan apa yang kaitannya dengan ketauhidan. Jadi ini masalah fikih. Makanya masalah fikih itu banyak. Ada 9 mazhab. Kalau jenengan membaca tentang madzhabul arba'ah, ada yang 4 mazhab. Tapi kalau dalam fikih Islam ma'adilatuhu wa bayuhaili itu 9 mazhab. Itu semuanya berbeda-beda. Kalau nggih mau ngoten itu, karena di al-ayat sendiri nggih fikih muqarrin itu wajib. Jadi kita memandang suatu permasalahan dari ijtihad para ulama. Mulai dari takbir, ada yang ngangkat tangan, ada yang enggak. Mulai dari ngeten iki ono sing sendakep, enten sing ndak. Niku enten sedaya. Dan dipraktekkan di masing-masing negara. Nggih to. Indonesia mah habis takbir ngeten mboten enten sing ngeten. Tapi kalau di Maroko, Allahu Akbar nggih ngeten. Nah, ngoten lho. Jadi itu perkara yang kaitannya dengan khilafiyah. Enggak ada kaitannya dengan tauhid sekali lagi. Enggak ada kaitannya dengan akidah. Dan ini kadang-kadang runyam oleh sebagian kalangan itu, ini dijadikan perkara yang seakan-akan ini gak ini bid'ah, ini gak ini sesat, ini bermasalah. Jadi kita pahami dulu konteks ini adalah perbedaan ulama, tidak masuk dalam kategori akidah. Enten perbedaan fikih itu tidak dalam kategori perbedaan akidah. Sekali lagi nggih, umum niki mboten. Sekali lagi niki umum. Jadi kalau jelaskan ngeten niki biar tidak bertanya-tanya, kenapa Ustaz kita di Muhammadiyah muamalahnya seperti ini? Kenapa di NU seperti ini? Kenapa di sana seperti ini? Kenapa? Mboten. Semuanya dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan mestinya. Dan kita tidak perlu ngopo istilah ngoten nganggep Muhammadiyah dhewe bener ngono nggih mboten. Sami mawon. Sing balekno mlebet swarga niku bukan berada di Muhammadiyahnya nggih, tapi karena ketakwaannya. Masih gak ada Muhammadiyah, orang seperti gak ada Muhammadiyah. Terus ngoten iki harus kita pahami nggih, sekedar organisasi berbeda dengan Islam. Paham nggih insyaallah. Dalil napa mau syahadat sampun secara umum mawon, salat nggih niki jelas nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata.
Salat, kemudian zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Niki al-bayyinah nggih. Padahal tidaklah diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lagi bersikap lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat. Ini kita lihat sholat, zakat, yang mana selepas kita tunduk kepada Allah dengan persaksian 2 kalimat syahadat, rukun iman, kita wajib melakukan sholat. Dan sholat yang sudah diwajibkan kepada kita oleh umat Muhammad itu 5 kali sehari semalam. Ini mafhum semua, kita sudah paham. Kalau umatnya Nabi Musa dulu itu 50 kali sehari semalam. Danio pegele, kita wudu wis adzan maneh, ora sempat BAB wis adzan maneh, wis gak ade wudu dino niku. Alhamdulillah kita 5 kali. Untung mawon Nabi Musa niki dalam riwayat nekani Kanjeng Nabi dinasihati, Muhammad sampai dikongkon perintah sholat ping pira? Waduh akeh Muhammad. Ojo gak ngono kuat umat sampean. Ngoten lho. Dadi niki nasihat Nabi Musa karena memang Bani Israil itu dikengken 50 kali sehari semalam. Dane urip gawe ngono terus gak tempat kerja, duwe anak duwe bojo nggih. Masyaallah, dados niki ibro. Wis dikei 5 kali niku enak-enake waktu. Coba jenengan secara waktu ngoten. Subuh saderenge tiyang napa kerja pun bangun. Niku kan sak sehat-sehate tiyang. Mari ngono zuhur niku wayah istirahat. Nggih, wayah istirahat. Pas enak-enake panas-panas laya-laya digongkon istirahat. Istirahat sing paling enak ngeten salat. Nggih to? Nek salate khusyuk lho nggih, tapi nek salate abal-abal nggih siji malih. Nek salat kebar jungkar-jungkir ngoten mawon nggih siji. Mari ngono terus pertengahan di sela-sela enten asar. Niki masyaallah saya enak-enak istirahat. Sakderenge mulai mari mulai adus seger maghrib. Seger. Makanya yang rajin sholat biasa maghrib. Soalnya mari kerja wadus, apa maneh wis maghrib. Wah enak ta masjid iku, seger. Mari terus ngaji koyo ngeten iki nggih. Barangkali nggih mboten ngaji ben dina, glegeken. Wis setiap minggu ngoten mawon cukup. Mari kan isya, isya istirahat. Wah enak. Pas dengan situasi waktu. Seger wong Islam salat 5 kali. Lah ngeten iki nggih kathah sing mboten salat. Padahal mek 5. Coba 50 kali napa jenengan? Masyaallah. Tapi nggih umat Muhammad niki dikei dispensasi yang sangat banyak sekali dan luar biasa niki. Alhamdulillah nggih kita bisa merasakan nikmatnya salat niku. Yang saged bisa merasakan nikmatnya salat niku berarti pun sae. Nggih, nek poneke jenengan wis nak salat berarti jenengan pun tepat niku atine. Biasa tiyang nek lagi futur, nek lagi don, lagi gak gelem lapo-lapo kaitane karo ketaatan niku jenengan delok salate mawon. Nek salate klik berarti wis apik niku. Tapi nek salate bolong-bolong nggih berarti enten sing mboten tepat. Makanya barometer naiknya iman niku niki salat. Wajib dhisik nggih. Nek luwih kuat malih enten sunahe. Nek luwih kuat malih niki nek gak wong alim-alim koyo repot qiyamul lail. Nek gak wong alim gak wis atine resik. Niku qiyamul lail. Jenengan nek istilahnya ngoten saged rutin qiyamul lail niku berarti tandane atine pun resik niku. Nggih. Terus tidak hanya sekedar fardu, tapi sampai silat qiyamul lail itu berarti iki wis tatarane wali-wali nanti itu. Makanya ditambah salatnya. Nah, wali Allah gak tahu salat qiyamul lail itu nggih lucu. Waliullah niku semuanya malamnya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Paginya untuk perang, untuk jihad lah istilahnya ngoten.
Jihad kita nggih delek rezeki, delek maisha. Malamnya niku beribadah. Tidak tidur-tidur kaya kebanyakan manusia. Nah niki nek wis tatarane mpun alim, mpun wong wali lah istilahnya ngoten. Nah ngoten niku wis meningkat. Siji kalau tiang awam. Yang pasti nggih perhatikan dulu nggih fardu-fardu kita baik atau tidak. Ini isi enten bolonge monggo kita taubat kepada Allah. Naudzubillah nggih, insyaallah teng mriki mboten enten bolong-bolong salat. Tapi nek kadang terlambat, kadang ngarekni lah, ngoten niku lah insyaallah tataran kita. Ndak sampai meninggalkan salat. Nek ninggalno salat niku nggih mboten enak kabeh. Soalnya wis kebiasaan cilik kita mengerjakan salat niki. Mengeluarkan zakat niki nggih wajib nggih. Karena untuk membersihkan harta-harta kita zakat niki wajib. Ada yang mengatakan setiap tahun hasil maisha kita itu berapa? Ada yang mengatakan 50 juta itu wajib, sudah mencapai nisab itu dikeluarkan zakatnya. Atau kalau tiap bulan penghasilan kita bersih 5 juta ke atas, niku wajib zakatnya. Kalau jenengan mboten kepingin ribet-ribet penghasilan aku di atas 5 juta, dikeluarkan zakat wajib biar ndak usah tahunan, ndak apa-apa. Niki nggih harus kita jadikan perhatian karena zakat ini wajib. Jangan sampai kita menumpuk akhirnya nggak pernah bayar zakat. Jangan sampai. Jadi ini kaitannya dengan perintah agama. Nah kalau sedekah, nah itu beda lagi. Dahulukan dulu, perhatikan apa sing kaitannya karo zakat niki. Sedekah niku nomor kali. Jadi harus paham dulu mengenai bab perkara zakat. Jangan kita sedekah tapi zakat nggak pernah, lucu. Ustaz, ini gimana saya sedekah tapi saya nggak tahu zakat. Loh, zakat ya didahulukan, Mbak. Apalagi sudah soge, penghasilan 10 juta ke atas, nggih, wajib zakat. Enten penghasilan niku setahun 1 miliar. Nggih, sampeyan hitung mawon 40 juta kekno wong-wong sing wajib menerima zakat. 80 M Ustaz, ya tinggal ngaping mawon 40 kali 80. Nggih enten gitu yang sing sugih niku ngeten iki nggih enten. Enten sing saulan 400 juta nggih enten mawon. Itu ya enggak kebanyakan kita kula nggih mustahil untung saulan 400 juta. Nggih mustahil, panjane nek penggaweane ngajar. Tapi kanggo wong bisnismen, kanggo orang-orang yang memang terjun ke bisnis, super kaya dan ditakdirkan oleh Allah kemudahan rezekinya, ya banyak yang seperti itu. Niki kangge tiang-tiang sing sugih-sugih niki harap diperhatikan nggih. Terus jangan sampai hartanya tidak bersih atau mboten suci. Dalil puasa yang ke pinten iki? 4 nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melakukan siyam. Siyam ini puasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Niki surat Al-Baqarah ayat 183. Memang puasa niki ternyata tidak diwajibkan hanya kepada kita. Tapi nggih umat-umat terdahulu niku nggih poso. Makanya enten poso sing paling apik niku posone Nabi Daud. Posone Nabi Daud iki sak apik-apike poso. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Ini puasa Daud. Kemudian nggih poso-poso sunah nggih enten, dijamin puasa wajib. Kita Ramadan nanti wajib berpuasa. Jangan sampai kita mboten poso nggih kecuali ada udzur. Kalau saged nggih ditambahi puasa sunnah, yang namanya juga puasa nggih, masya Allah luar biasa. Kanjeng Nabi niku puasa. Kanjeng Nabi itu banyak puasanya. Senin Kemis diriwayatkan nggih beliau puasa. Puasa kadang-kadang tampak mboten nate duka. Tapi nggih di luar waktu kadang-kadang koyo gak tahu poso. Tapi niki Kanjeng Nabi. Yang pasti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di samping kita diwajibkan puasa Ramadan, nggih, nek saged ditambahi poso sunah. Poso sunah dan poso niku nggih Allah mawon nggih sing
ngekei ganjarane saking gedene poso niku. Jenengan nek kepengin ganjaran gede dan Allah saja yang nanti mengasih pahalanya, nggih monggo berpuasa. Di samping puasa Ramadan nggih, di samping puasa Ramadan. Dan yang terakhir yang kaitannya dengan rukun Islam ini adalah dalil haji. Kurang pinten Ustaz? Oh, 4 menit nggih pas lah haji terakhir ini. Wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hanya untuk Allah wajib bagi manusia melakukan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan semesta alam. Ini surat Ali Imran ayat 97. Para rawuh sedaya, haji niki masuk kewajiban kita yang kelima. Wow, wajib kabeh niku. Mboten enten sing mboten wajib kabeh. Haji niki kewajiban terakhir. Catatane niki kudu mampu dhewe memang. Nek mboten mampu nggih mboten usah. Mboten mampu mboten usah. Jadi kalau memang mboten mampu ya tidak ada paksaan dalam berhaji ini. Rasulullah dalam riwayat niku nggih hajinya niku 1 kali mawon. Beliau tidak pernah haji selain haji Hajjatul Wada itu. Nggih, Hajjatul Wada itu. Padahal beliau dekat. Padahal Fathul Makkah itu jarak antara Fathul Makkah dan itu kan ya puluhan tahun kan, hampir 10-an tahun. Tapi beliau hanya haji 1 kali. Kenapa kok tidak tiap tahun? Padahal mungkin ya perkara yang kaitannya dengan keutamaan. Wallahu alam, banyak hikmah di situ. Yang pasti para ulama menjelaskan ini mungkin nggih boten kula jelasaken mriki nggih. Yang pasti kalau kita haji nggih, ya kita harus pergi memang kalau memang mampu. Kita membangun rumah besar dereng kaji, niku kan lucu. Soge, duwe apa-apa sembarang dengan lengkap. Wong Islam lah durung kaji, lah gak lucu. Apa maneh diceluk abah kan, wong kan gak ngerti bah. Soalnya omahe ageng lah ya. Kendaraane mewah, dipanggil abah. Aku durung kaji. Lah kok ya gak sungkan ngoten lho. Kan lucu. Makane niku nggih wajib dhisik lah ngoten lho. Bangun omah nggih wae nggih Pak sae lah bangun omah, tapi nek kewajibane haji nggih pinten Ustaz dari saniki? Haji saniki pinten? 35 ya. Tapi waktune panjang saniki nggih. 35 tahun. Oke, wis monggo daftar mawon sing umur 70 tahun. Nggih. Kadang-kadang kula niku nggih bingung, kalau tiyang sing sepuh-sepuh ngeten Ustaz. Saya mau haji tapi kok usia saya ndak mungkin Ustaz. Usia wis 70. Daftar sakniki kula nggon punya yotro 35 juta. Berangkatnya 30 tahun lagi. Ya nopo ngeten iki? Coba ya nopo coba jenengan. Solusine ya nopo? Lah kula jawab piye coba ditanya ngeten iki. Jadi akhirnya kula nggih ya wis lah, nek memang wis ikhtiar mawon daftar. Akhirnya bayar 1 juta satu sak bojone kan ngoten. Nggih memang karena kula sik enom nggih menangi. Gak sampai 4 tahun ya wis gak ono kan ngoten lho. Lah terus hukume nek napa? Nggih mudah-mudahan karena ampun ikhtiar nggih, ampun ikhtiar wis bayar kaji. Nggih muga-muga oleh pahala kaji. Ngoten mawon iku lho. Jadi jenengan mboten usah putus asa. Wis jarno alhamdulillah ikhtiar engko duwe iso dijupuk maneh kan nggih. Kecekel anak sampean, ahli waris sampean jenengan oleh pahala kaji meskipun durung kaji. Wis ngoten mawon. Gak usah repot-repot, gak usah dipikir jero-jero. Wis nek niki nek mumpun tekad kaji lho nggih. Tapi memang TKT soalnya. Terus wis sakniki memang kaji nggih ngoten niku soroe di samping biaya mahal nggih suwe pisan. Wis repot. Nah, kula daftar umur 70 tahun berarti. Nggih ta Ustaz? Saya daftar sekarang umur 70 tahun baru haji, Pak. Kula sakniki pun kena penyakit, loro-lorohon. Bayangno ya napa?
Masya Allah, luar biasa. Tapi mudah-mudahan barangkali napa niku bisa berubah ya, barangkali nanti tiap tahun. Nah, niku barangkali mawon, barangkali. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berniat haji niki. Nggih. Cekap semanten, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.